Pertamina mulai was-was. Pasalnya, kuota BBM jenis Pertalite terus menipis. Dari kuota 23 juta kiloliter yang ditetapkan tahun ini, hanya tersisa 6,2 juta kiloliter. Korporat Sekretari Pertamina Patraniaga, Irto Ginting mengklaim, hingga bulan Agustus, 16,8 juta kilo Pertalite sudah terpakai. Hal tersebut tentunya cukup mengkhawatirkan jika melihat kondisi saat ini. Apalagi, sejumlah pengguna kendaraan yang biasanya menggunakan BBM jenis Pertamax kini beralih ke Pertalite seiring dengan naiknya harga BBM RON 92 itu. Sementara itu untuk solar subsidi hingga Juli 2022 telah mencapai 9,9 juta kiloliter dari kuota tahun ini 14,91 juta kiloliter. Oleh karena itu, Pertamina meminta agar aturan pembelian BBM dapat segera dijalankan. Pemberlakuan pembatasan pembelian Pertalite belum berlaku, lantaran harus menunggu terbitnya revisi Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014. Kementerian ESDM sebelumnya memberi sinyal revisi Perpres dan petunjuk teknis akan selesai pekan ini. Kabar tak sedap bagi pecinta mie instan. Pasalnya, harga mie instan diprediksi naik 3 kali lipat. Kabar ini ditegaskan oleh Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo akibat imbas perang Rusia-Ukraina yang masih berlanjut. Perang antara kedua negara itu membuat ratusan ton gandum tertahan. Pasokan gandum ke sejumlah negara termasuk Indonesia jadi berkurang sehingga harganya jadi naik. Syahrul mengatakan, stok gandum Indonesia hingga saat ini masih bergantung pada impor. Jadi, gangguan pasok global saat ini sangat berpengaruh pada kebutuhan dalam negeri. Namun pernyataan Mentan itu ditepis oleh bos Indofood dan dianggap berlebihan. Menurutnya, kenaikan harga mie tak akan signifikan. Franky menambahkan, Indonesia mengimpor gandum ke banyak negara, apalagi saat ini beberapa negara yang dimaksud juga sedang panen gandum. Pasokan gandum dalam negeri tak akan banyak terpengaruh. Sinyal ekonomi suram tampaknya bukan gertakan saja. Orang nomor 1 di Bank Indonesia, Peri Warjio mengungkapkan, ekonomi dunia menuju stagflasi atau resesi. Pernyataan Gubernur BI itu bukan tanpa alasan. Dunia saat ini ditekan dari berbagai penjuru, mulai dari krisis iklim parah, hingga perang Rusia dan Ukraina yang belum usai. Stagflasi sendiri ditandai dengan pertumbuhan ekonomi yang lambat, disertai dengan kenaikan harga. Peri menyoroti, inflasi harga pangan bergejolak atau volatile foods di Indonesia yang tembus 11,47% dan memberikan andil besar terhadap inflasi tahunan 4,94% sampai Juli 2022. Angka itu disebut telah melewati batas seharusnya. Orang terkaya di dunia sekaligus CEO Tesla dan SpaceX, Elon Musk, dilaporkan telah menjual 7,92 juta saham Tesla senilai 6,88 miliar dolar AS atau setara dengan 103 triliun rupiah. SIC melaporkan Musk akan melepas saham antara 5 Agustus dan 9 Agustus setelah rapat pemegang saham tahunan pada 4 Agustus di Austin, Texas. Pada April lalu, Musk sempat mengatakan tidak akan ada rencana aksi korporasi untuk Tesla setelah dia menjual saham Tesla 8,5 miliar dolar AS. Setelah penjualan saham terakhir, Musk kini memiliki 155,4 juta saham di Tesla. Saham Tesla telah meningkat hampir 15% sejak produsen mobil tersebut melaporkan hasil pendapatan yang lebih baik dari perkiraan pada 20 Juli 2022. Perusahaan juga terbantu oleh Undang-Undang Iklim pemerintahan Presiden AS Joe Biden yang bertujuan untuk mengangkat batas kredit pajak bagi kendaraan listrik. Inflasi di China periode Juli 2022 tembus 2,7% secara tahunan. Realisasi ini lebih tinggi dari Juni 2022 dan tertinggi sejak Juni 2020. Meski masih merangkak naik, tapi kenaikan inflasi di China ini masih di bawah ekspektasi pelaku pasar di level 2,9%. Realisasi inflasi Juli 2022 China hingga kini masih di bawah ambang batas yang ditetapkan pemerintah sebelumnya, yakni 3%. Pemicu inflasi China periode Juli 2022 antara lain efek kenaikan harga pangan, seperti daging babi dan sayuran segar hingga faktor musiman.
Selama Juli 2022, harga makanan dan sayuran di China melonjak tajam, baik secara tahunan dan juga bulanan. Tingkat inflasi konsumen inti China yang tidak termasuk harga makanan dan energi yang bergejolak naik 0,8% pada Juli 2022. Realisasi ini turun dari pertumbuhan 1% secara tahunan pada Juni lalu. Sementara, indeks harga produsen yang mencerminkan harga yang dibebankan pabrik kepada pedagang grosir untuk produk di China terpantau susut pada Juli 2022. Jika pada Juni lalu sempat tembus 6,1% secara tahunan, kini susut menjadi 4,2%.